Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Rektor dan para Wakil Rektor, Dekan, beserta segenap sivitas akademika Universitas Negeri Surabaya. Para mahasiswa-mahasiswi baru Universitas Negeri Surabaya, hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita semua dapat berkumpul dalam acara hari ini. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada para mahasiswa-mahasiswi baru yang sudah menjadi bagian dari Universitas Negeri Surabaya. Masing-masing dari kalian pasti sedang merasakan rasa senang dan bangga yang besar. Saat ini, tentu untuk kesehatan kita semua, maka mayoritas kegiatan kampus harus dilakukan secara virtual. Tetapi saya yakin generasi kalian akan mampu menghadapi tantangan sebesar apapun. Kalian adalah generasi yang akan mengubah Indonesia. Banyak yang menyebut generasi kalian sebagai Gen Z. Kalau di huruf alfabet, huruf Z dianggap sebagai huruf yang terakhir. Tetapi saya justru melihat bahwa Gen Z sebagai titik awal perjalanan baru bangsa Indonesia. Nanti saat Indonesia usianya 100 tahun, umur kalian sekitar 30-an, akhir atau 40-an awal. Berarti sedang di puncak-puncaknya masa usia produktif. Artinya di tahun 2045, adik-adik yang akan menjadi decision maker, mengambil keputusan-keputusan penting yang akan membentuk Indonesia ketika negara kita sudah berusia lebih dari 1 abad. Dan saya melihat ada keunggulan dari generasi Z yang menjadi bekal penting untuk kalian nanti menjadi decision maker. Kalau dulu banyak senior-senior kalian yang mau mendapat ilmu itu memang hanya di ruang kelas dan di perpustakaan. Dulu perpustakaan di kampus itulah jendela untuk melihat dunia dengan membaca buku-buku. Tetapi sekarang di zaman kalian, jendela untuk melihat dunia itu ada di tangan kalian masing-masing. Melalui smartphone, tablet, laptop, dan lain sebagainya. Itu kelebihan generasi kalian. Ada kebebasan untuk mendapat ilmu, ada kemerdekaan untuk belajar. Tidak lagi dibatasi secara ruang fisik. Harapan kami adalah generasi kalian menjadi putra-putri terbaik bangsa yang bisa membawa Indonesia semakin berjaya di tingkat dunia. Peserta PKKMB Universitas Negeri Surabaya, karena kalian adalah generasi yang penting bagi masa depan Indonesia, maka saya ingin mengingatkan adik-adik semua supaya tetap menjaga identitasnya sebagai bangsa Indonesia. Salah satu yang utama adalah dengan menjaga dan menerapkan Pancasila yang merupakan ideologi bangsa kita. Sebagai bangsa, kita harus bangga memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, sebagai bagian dari identitas bangsa kita, DNA bangsa kita. Pancasila sebagai jiwa bangsa tidak semata-mata ditempatkan sebagai slogan, simbol, dan semacamnya. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa selama Pancasila masih ada di hati orang Indonesia, maka selama itu juga Indonesia akan terus ada. Sangat penting memastikan bahwa Pancasila mengisi seluruh tatanan politik, sosial, ekonomi, budaya, sebagai jiwa bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu untuk itu terjadi, perlu kerja bersama dari kita semua, seluruh elemen bangsa. Salah satu caranya adalah dengan kita selalu bergotong royong. Gotong royong oleh Bung Karno, presiden pertama kita yang lahirnya di Surabaya, disebut sebagai intisari dari Pancasila. Apa itu gotong royong? Ini penting untuk diketahui. Karena kata gotong royong sering diucapkan orang, tapi maknanya kadang suka terlewatkan. Kata Bung Karno, gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan, bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua. Keringat semua buat kebahagiaan semua. Di saat pandemi COVID-19, kita melihat bahwa jiwa gotong royong masih mengakar kuat di dalam diri masyarakat Indonesia. Dengan berbagai wujud nyatanya. Di desa-desa, masyarakat menyediakan rumah singgah untuk isolasi mandiri warganya. Beserta gotong royong menyediakan makanannya. Di kota-kota dan di media sosial, kita melihat inisiatif masyarakat melakukan kampanye-kampanye kreatif, mengajak sesama masyarakat menjaga kesehatan
rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak yang aman, serta saling memberi semangat. Kita juga melihat begitu banyak elemen masyarakat yang berinisiatif gotong royong, mengumpulkan sumbangan untuk membantu para tenaga kesehatan dalam bentuk makanan, alat pelindung diri, dan banyak lagi. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi baru sekalian, menurut para pakar, kita belum tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir, baik di dunia maupun di Indonesia. Meskipun secara fisik kegiatan kita dibatasi, tetapi saya percaya Gen Z punya solusi untuk bagaimana gotong royong dapat terus dilaksanakan, seperti dengan memanfaatkan sosial media. Saya melihat di beberapa kampus, para mahasiswa sudah sangat kreatif memanfaatkan sosial media untuk memicu gotong royong di alma maternya masing-masing dalam menghadapi pandemi COVID-19. Mulai dari sharing informasi tentang donor plasma konvalesen, tentang lokasi vaksin, informasi ketersediaan obat, ketersediaan rumah sakit, isi tabung oksigen, bantuan isolasi mandiri, termasuk membantu para pedagang kantin di kampus masing-masing yang sedang tidak bisa berdagang. DPR RI dan pemerintah juga bergotong royong untuk mengambil keputusan-keputusan penting yang diperlukan Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Contohnya, berbagai anggaran yang telah dialokasikan negara untuk bantuan-bantuan sosial dan insentif-insentif bagi masyarakat untuk menghadapi COVID-19. Itu adalah hasil dari pembahasan bersama antara DPR RI dengan pemerintah. Dengan kita semua menerapkan gotong royong dalam lingkungan kita masing-masing, mulai dari yang kecil-kecil, ketika kita kumpulkan akan menjadi sebuah gotong royong berskala besar yang insya Allah dapat membantu usaha bersama kita untuk membawa Indonesia keluar dari pandemi. Dengan gotong royong, kita pulihkan Indonesia dari pandemi COVID-19 dan kita hadirkan era baru kejayaan Indonesia. Selamat menjalani kehidupan sebagai mahasiswa-mahasiswi Universitas Negeri Surabaya dan teruslah mencintai Indonesia. Saya, Puan Maharani, Ketua DPR RI, mengucapkan selamat datang mahasiswa baru di Universitas Negeri Surabaya, UNESA, untuk Indonesia maju, UNESA satu langkah di depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. KCTV